everyone. Welcome to podcast. Perkenalkan, nama saya Selvina Septiani. Perkenalkan, nama saya Risa Julianti Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Tik Julianti. Nama saya Yunis Kena Putri. Di sini kita akan membahas podcast tentang bagaimana pendapat kalian bekerja sambil kuliah. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Risa dulu ya. Menurut pandangan aku ya, untuk kita bekerja sambil kuliah itu menjadi tantangan diri sendiri kita. Kayak kita bisa belajar membagi waktu, terus bisa di saat bekerja kan pasti sibuk kan ya. Nah terus kita juga bisa mengerjakan tugas-tugas kuliah itu benar-benar kita butuh effort, butuh tenaga, butuh waktu yang cukup banyak ya, menguras waktu untuk kita kurang istirahat juga gitu. Menurut aku sih itu sebagai tantangan diri sendiri gitu. Mungkin untuk menurut Kak Selvi gimana Kak? Kalau aku pribadi sih itu challenge untuk aku ya, untuk bekerja sambil kuliah itu, karena itu kita ada deadline untuk bekerja, deadline untuk kuliah juga, dan untuk membagi waktunya pun juga cukup susah ya menurut aku, karena di satu sisi kita juga harus deadline semuanya gitu. Terus kita juga kayak jenjang karir itu kan kalau kita di perkuliahan kan akan naik gitu kan. Jadi menurut aku effortnya harus benar-benar sih kalau kuliah gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke pendapatnya Kak Etik. Kalau menurut aku kan aku nggak kuliah sambil bekerja nih, tapi aku dengar dari kalian teman-teman kayaknya kerja sambil kuliah tuh perlu effort banget ya, terus capek, harus bagi deadline kerja sama deadline kuliah yang padat banget. Menurut aku best sih kalau bekerja sambil kuliah. Karena nggak semuanya bisa loh. Sih, tapi kalau untuk mencoba untuk saat ini belum sih guys. Kenapa emang? Kayaknya capek banget. Tapi ada motivasi untuk kuliah sambil bekerja? Ada untuk lanjut yang setelah ini sih, ada keinginan. Berarti setelah kuliah ini, misalnya setelah lulus S1 terus kamu bekerja dulu apa lanjut kuliah S2 gitu? Kerja dulu, kan mau coba nih dunia kerja tuh gimana, prosesnya gimana, kan masih kurang nih pengalaman, mau tambah-tambah pengalaman dulu, baru nanti kalau ada kesempatan baru lanjut gitu. Kalau menurut aku ya, untuk dari segi pengalaman itu kita itu bisa ngambil dari sisi kehidupan kita ya sehari-hari. Pengalaman kita yang kita jalanin tuh gimana, dan apa yang kita jalanin itu bagaimana untuk kedepannya. Dengan yang kita jalanin itu, masa depan kita itu ya kita menentukan sendiri, bukan kita mencari sesuatu yang harus dicari. Sebenarnya kita tuh ya udah, kita lebih baik lihat ke depan dulu aja dah. Berarti jalanin Dulu aja, ngalir aja. Soalnya kan kalau kita dibawa pusing, takutnya kan kita kan stres jadinya. Kan karena kan banyak mahasiswa yang kayak ini kita gimana ya, gini udah stres duluan lah ya, apalagi ditambah kita bekerja juga. Kuliah aja itu udah pusing, apalagi kita ditambah bekerja gitu loh. Tapi untuk sampai sekarang aku kayak masih ngerasa santai sih, maksudnya ngejalaninnya Belum itu serumit. iya gitu, kita masih ngejalanin santai, soalnya kita nggak dibawa stres sih kalau kuliah gitu loh. Dibawa happy, dibawa ya ngalir aja gitu. Kalau kayak menurut kayaknya gimana Kak? Kalau dari, kan ini semester awal sih masihan ya, nggak terlalu banyak tugasnya. Kalau yang kedepannya nggak tahu sih. Kalau aku mencoba dibawa ya dinikmatin aja sambil jalan gitu, dirasain enjoynya, capek ya capek gitu aja sih. Iya benar. Kalau kalian? Sama sih, dibawa semua enjoy rata-rata aja. begitu. Kan kata dosen tadi Pak Fajar bilang untuk semester 1, 2, 3, 4, 5 kalian bawa santai aja, jangan dibawa stres gitu. Dinikmatin aja step by stepnya. Ya karena ini kan proses menuju sukses. Amin ya Allah, amin.
ya mungkin ada beberapa mahasiswa yang kayak ibarat kayak yang nekat banget ya, kayak udah mereka tuh udah kayak nyusun proposal skripsi di semester pertama, walaupun ibaratnya kayak masih jauh. pecahan keping-keping puzzle lah, nanti pas di semester 6-nya atau 7-nya mereka baru dirombak lagi kan. Dan Pak Fajar pun tadi bilang begitu. Mungkin kita bisa lanjut ke dalam ke dunia perkuliahan ya, gimana jalannya ya. Mungkin menurut dari Kak Selfie. Menurut aku dalam perkuliahan apa ya, kita cara mendewasakan diri kita nggak sih untuk perkuliahan itu, kayak dari tata bahasanya, dari perilaku kita gitu kan. Terus apa lagi ya, aku bingung lagi. Pola pikir kita berubah nggak sih? Iya, pola Iya. pikir kita berubah gitu. Kita tahu nih mana nih kita ibaratnya mana yang harus kita lakuin yang benarnya dulu gitu, mana yang salahnya gitu. Jadi kita harus ibaratnya memanage itu ya sih, Menyeimbangi gitu. menyimbangi ya, benar kayak gitu sih. Mungkin menurut Kak Risa gimana, Kak? Hampir sama sih, lebih ke pola pikir. Dan kalau kuliah kan pasti belajarnya tentang ilmu sama tentang apa sih, sikap kita, perilaku Iya. gitu ya kan. Nah zaman sekarang kan kita lihat aja ya, remaja sekarang dalam tatanan bahasanya, terus perilakunya juga masih kurang sopan lah ya dibilangnya. Nah makanya kita kuliah juga selain menuntut ilmu, kita juga bisa belajar tentang perilaku, adab yang baik lah intinya gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Eti. Enggak sih, garis besarnya tuh sama, merubah pola pikir, jadi kita lebih tertata, terus lebih dewasa nyikapin semua masalah. Itu aja sih. Garis besarnya sama. Mungkin tambahan dari aku yang paling ya benar sih, garis besar itu kita tuh ya, kita dari perkuliahan ini kita mengambil dari sisi baiknya, sisi bagaimana kita mengelola, kita berperilaku, bertata bahasa, sopan pada yang lebih tua. Sekarang kan banyak kan yang kayak mahasiswa tuh tiba-tiba walaupun datang telat, mereka tuh kayak nggak ada sopan santunnya, tiba-tiba kayak masuk Dan aja. iya betul, dan kurang disiplin juga sih. Tanpa Iya. bilang ada maaf Pak, Meski- saya telat, maaf Iya. Bu, saya telat. Apa enggak kayak gitu. setidaknya salim atau enggak nyapa gitu, selamat Iya. pagi Pak gitu. Dengan ada alasan tersendiri gitu kenapa telatnya gitu, jangan Iya. tiba-tiba ketok pintu langsung masuk gitu kan, kurang, menurut saya sih kurang sopan sih kalau kayak gitu. ya mungkin di setiap kelas ada ya. Dan ada juga ada yang sopan, ada yang tidak sopan, ada yang main buka pintu gabruk langsung lewat lagi. Ada juga yang ketok, misi Pak, maaf Pak saya telat. Iya. Aku sempat nemuin mahasiswa di kelas ada yang sopan banget, sampai Pak misi ya Pak, maaf Pak telat Pak, maaf banget gitu loh. Iya, Kayak gimana? Sampai begitu banget loh effortnya. Dia tuh kayak masih sopan sama yang lebih tua. Kadang juga mahasiswa sekarang kan meskipun kan kuliah kan apa ya udah sendiri-sendiri gitu loh, maksudnya dosen gak nyari mahasiswa juga nggak terlalu nyari dosen gitu, tapi kayak seenaknya aja gitu, sehingga kayak kurangnya disiplin untuk mahasiswa gitu. Kadang-kadang kita masuknya jam 7, nah mahasiswa masuknya jam setengah 9 gitu. Nah kayak gimana ya, mau negur juga kayak dosennya kayak nggak enak atau gimana Iya, gitu benar kan. sih. Terus kita Apa lagi? Terus kita bahas anak-anak jam di kelas itu tuh gimana sih guys menurut kalian? Apa gimana? Gimana Kak? Gak lanjut jawab apa sih, edit gitu. Itu anak-anak di kelas kita menurut kalian gimana sih? Kan kita nih, kelas kita tuh asik nggak sih? Sebenarnya sih kalau untuk anak kelasan ya sebenarnya tuh asik, Asik. tapi kan kita juga milih-milih sefrekuensi ya. Maksudnya bukan mainnya geng-gengan, bukan, Iya, tapi iya, kita tuh iya. lebih milih yang sefrekuensi sama kita biar kita tuh nyambung kan. Ada temen yang apa ya? Maksudnya kita gabung tapi nggak sefrekuensi. Yang ada kita katanya ya kita diam gitu. Tapi bukannya kita main geng-gengan ya. Iya.
cari teman yang nyaman ke kita dan Bisa tukar pikiran nggak sih? iya benar ada. Kan kadang temen hanya kayak memanfaatkan kita, ya kan, ada. Makanya kita harus pintar-pintar nyari teman, intinya gitu. Dan mungkin ya ada beberapa mahasiswa yang ya lu nggak apa, ya kamu nggak apa-apa dimanfaat, ya maksudnya ibaratnya gini, si A nggak apa-apa lah dimanfaatin, tapi nggak tahu ya si A ini punya ada misi apa di temannya ini. Ya mungkin pesan kita sebagai mahasiswa ya kita lebih hati-hati ke teman kita, dan apa yang dari kita manfaatin ke dia, tiba-tiba nanti pas datang itu malah kita yang dimanfaatin balik. Iya benar. Ibaratnya senjata makan tuan jatuhnya. Menurut kalian gimana, Kak? Menurut aku enak sih. Kan ini sama orang-orang yang udah bekerja nih, karena aku belum. Aku udah pernah ngerasain kuliah reguler juga walaupun nggak tuntas sih. Karena pindah ini ternyata beda cara pikir anak reguler dan sama anak yang udah bekerja tuh beda. Mereka ada lebih matang cara berpikirnya, lebih bisa jelasin ini tuh kalau di tempat kerja tuh begini gitu kan, lebih tertata. Kalau anak reguler kan masih kayak menjajah jalan setapak gitu loh, yang masih abu-abu di depannya. Kalau yang saat ini tuh masih kayak aku bisa sharing nih sama teman-teman, ini gimana sih kok di dunia kerja tuh gimana, kan kadang-kadang dosen kita tuh pakai yang kalau di tempat kerja kalian tuh gini gitu kan, masih bertanya gitu sih. Menurut aku lebih enak, jadi lebih banyak ilmu yang aku dapetin. Terus kan kata kamu kan kamu pernah pindah nih dari reguler sekarang ke karyawan kan. Nah, kenapa kamu pindah ke kelas karyawan? Kenapa nggak tetap reguler? Kan kamu kan tidak bekerja nih, ya cuma kuliah saja. Kenapa nggak milih reguler, ngelanjutin gitu? Aku karena banyak kegiatan sih. Dulunya tuh di kampus aku yang dulu itu tuh masih kurang bagus ya. Iya gitulah. Nggak kurang bagus sih sebenarnya, bagus, tapi cuman mau keluar aja dari zona nyaman, keluar aja dulu nih, coba nih dunia kalau kuliah sama anak-anak yang udah bekerja tuh gimana. Soalnya kalau anak-anak yang reguler kan dia masih kayak ya tugasnya cuman gitu-gitu doang, terus di mereka kan madangnya tuh cuman materi, nggak praktek gitu sih. Iya, benar. Beda di sama di lapangan ya. Ya kan penjelasannya dosennya juga beda ternyata kalau dilihat-lihat gitu. Kalau reguler gitu dia cuma materi aja apa masa kelasnya kayak gitu loh, kelasnya sama kayak kita kelas karyawan, atau dia setiap hari Senin sampai Jumat itu materi mulu full gitu? Senin sampai Jumat materi, tapi kalau kayak ada beberapa perkuliahan yang harus kayak pakai komputer, kita praktek komputer sih masihan, tapi kayak dasar-dasar, rumus-rumus dasar-dasar gitu. Nggak kayak kelas karyawan gitu? Ya kalau kelas karyawan kan nggak didetailin nih rumus-rumusnya apa, karena kan menurut dosen kan kita udah pernah tuh pakai itu di kehidupan kerja kita gitu sih. Enak juga sama anak reguler, enak, anak kantor enak, dua-duanya Perbedaan ya. Iya. ada sih dari segi pemikiran. Iya. Bedanya sih itu. Sebenarnya sih dari menurut aku ya, untuk pemikiran anak reguler sama kelas karyawan sih memang beda ya, tapi untuk perilakunya masih mendingan reguler. Karena apa? Mereka masih ada keaktifan di dosen antara mahasiswa. Ya, mereka pasti akan mengejar-ngejar Iya, dosen. mengejar dosen. Daripada si kelas karyawan, mereka tuh kayak ya kamu aku gitu loh. Benar. Bukan nyepelein ya. Iya, kayak bukan ngecepelin ya, tapi kayak ya ibaratnya cuman Individu. ini loh, Iya. cuman aku yang kuliah doang loh. Tapi ya sebenarnya memang yang lain juga kuliah, tapi mereka memikirkan pribadi mereka masing-masing. Iya, karena mereka udah mikir capek duluan, Iya, soalnya udah mungkin. bekerja gitu kan. Jadi nggak terlalu ngejar dosen banget lah. Iya. Tugas juga ya udah santai gitu kan. Tapi ya mahasiswa aku juga bukan menyalahkan mahasiswa karyawan ya, tapi mereka juga harus berpikir panjang juga kan. Kita kan
walaupun kita bekerja kelompok, kita kan juga harus memikirkan ke depannya. Iya. Nggak mungkin kita bersendiri gitu loh. Dan kita pun juga pernah dikasih malah kita sering dikasih tugas kelompok kan, Iya. daripada dikasih tugas individu. Dan kurikulum kita pun juga ngikutin kurikulum Merdeka. Ya sama sih, sejauh ini sama kan kurikulumnya sama anak reguler dan karyawan. Cuman bedanya kan kita nggak di setiap hari disekokin materi, terus harus kerjain ini kerjain itu. Banyak banget tugas anak reguler sih daripada anak karyawan. Cuman kan bedanya kita offline sama enggak. Iya. Dulu kamu pas kuliah itu offline atau online? Offline. Setiap hari. Setiap hari dari jam 5 pagi sampai sore jam 6. Kalau reguler itu ada online-nya nggak sih? Sejauh ini ada beberapa kampus yang ngadain online sebenarnya, tapi kalau di kampus aku sendiri enggak sih, enggak ada online. Kalau untuk anak reguler ya. Jadi itu jatuhnya nanti masuk tetap ke kelas karyawan. Ya, Tapi harus datang juga sih kelas karyawan, malam datang. tapi ya ngomong-ngomong kita keras reguler datang di pas karyawan juga ada sih yang kayak ibaratnya datang tapi mahasiswanya kemana, ininya kemana, kita kan nggak tahu ya. Dan mereka pun juga kayak, dan kita pun juga pernah ngalamin kayak dosen yang nggak ada, ayo kita pulang, let's go. Seneng banget. Padahal kita kuliah bayar loh. Iya. Aku pun sempat mikir, sayang amat dia dosen yang nggak masuk. Bukannya aku ngini dosen ya aku ngertiin dosen tuh punya kesibukan. Dan dosennya pun untungnya, puji Tuhannya menggantikan kelas pengganti. Ya, make up kelas. Kalau di anak anak reguler ada makeup kelas, tapi kita tetap muka, dan itu digantikan tuh satu sesi di fullin gitu loh. Satu sesi jebulin maksudnya. Langsung kita itu Dalam tuh satu hari itu di fullin gitu? iya kita Atau gantiin langsung gimana? gitu. Dalam 1 minggu di fullin atau dalam 1 hari itu di fullin? Dalam satu hari itu satu mata kuliah kita Jadi nih jam dari kita, pagi ketemu sore gitu? kita tambahin lah jamnya 1 jam gitu. Oh. Jadi misalnya kayak dia dari jam 8 sampai jam setengah 10 awal, maksudnya normalnya ya, terus ditambah 1 jam lagi. Iya gitu. Oh. Terus gantiin. Kalau enggak kita tugas doang sih, anak-anak reguler dulu kalau di kampus aku. Terus juga kalau ngomong masalah tugas, kayaknya antara anak reguler dan karyawan tuh beda. Beda banget. Iya. Soalnya menurut aku reguler ya, aku kan ngeliat temen aku ya yang kuliah reguler itu banyak banget tugas. Tapi sedangkan karyawan kita tuh kebanyakan materi daripada tugas, ya kan? Terus ya, menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ya, pengalaman aku ya, aku juga ketua kelas juga di kelas. Mungkin si dosennya ini bilang kita udah kagak nerima tugas. Si dosen tuh kagak mau nerima tugas lagi, pengumpulan tugas. Tetapi ada mahasiswa yang kayak, Kak, ini masih ada tugas Kak, tugas aku belum kumpulin karena dia juga izin juga sebelumnya karena dia sakit. Ada juga yang izin karena ada urusan keluarga. Ada juga yang keluar kota. Aku sempat bilang gini, ya udah kakak kerjain dulu aja, nanti minggu depan kakak kumpulin. Jadi kita juga sebagai mahasiswa kita ngertiin juga, dan kita juga ngertiin dosen juga sih sebenarnya. Sebenarnya kita yang harus ngikutin dosen sih, Iya sih. bukan dosen yang mengikuti kita Iya. gitu. Soalnya kan sekolah sama kuliah itu beda gitu. Iya, Kita beda. harus beda pikiran, beda pandangan gitu loh. Lebih terbuka sih harusnya pandangan kita. Kita yang butuh mereka loh, Iya, bukan mereka yang mereka butuh kita Iya. gitu loh. Tapi kan di satu sisi kita berbeda dengan reguler karena kan ya mungkin kesibukan mereka kan nggak tahu ya gimana. Iya sih. Dan Tapi bukannya kalau misalnya udah mahasiswa udah tahu nih konsekuensinya harus kayak gimana gitu loh. Harusnya dia juga paham. Kayak nggak bisa kayak gitu juga sih. iya, Bukannya kita menyalahkan, tapi emang harusnya dia udah tanggung jawab sama tugasnya mahasiswa Iya. gitu loh. iya sih. Ya untungnya ya kita punya dosen baik-baik. Terima kasih banget untuk
Gimana, ada lagi? Mungkin cukup sekian lagi ya podcast kali ini. Iya. Mohon maaf kalau ada perkataan kita yang kurang baik gitu atau menyinggung pihak-pihak di sana Pihak kita lain. tidak bermaksud. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.